Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila hadratin nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan sayyidatina Khadijatul Kubra Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Ali wa Husain wa Hasan wa Husain radhiyallahu anhum wa ila hadrati abina dan qawmina haram wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ismail wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa jami'il malaikati muqarrabin wal awliya'i al-'arifin wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Abdul Qadir Najib wa Nasyid Syahid wa khususan mu'alif hadal kitab radhiyallahu anhu wa la hadrati jami'il awliya wal ulama fi biladina Indonesia khususan wali sallallahu radhiyallahu anhu wa la hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa la hadrati walidina wa atuwabita semua wa rahmatullah al-arbayana sirara wa la hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa la hadrati nabiyina Ilyas alaihi wassalam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya wa bil Qur'ani hukmahu wa imaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wala yusiku lan ojo gawe Allah kuno sapa muta'alim, gawe Allah adona ing penyono biman guru bi afalin ing dalam pira-pira penggawe dohiwa kang utawi dohiri penggawe iku mungkaratun muka indahu mungkuwe muta'alim atau santri. Jadi adat selanjutnya oleh seorang santri kepada ulama atau guru, jangan sampai mempunyai prasangka yang tidak baik, meskipun secara zahir ulama tersebut ucapan perbuatannya tidak sesuai dengan kita. Jadi jangan dilihat secara zahir saja. Meskipun kadang-kadang seakan-akan itu nggak sesuai dengan saya, itu urusan seorang kewajiban santri selalu mempunyai prasangka yang baik. Kenapa kok begitu? Bahwa mongko utawi guru, iku aklamu luwih weruh kuno sapa guru, luwih weruh asrori kelawan rahasiane dohir. Sebab karena guru atau yang orang alim tersebut lebih tahu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu batin, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang asmur. Wayat Quran baca ini maupun sapa muta'alim iling ing dalika nalikane mengkono yono eling kala Musa ing jawe Nabi Musa lil Khadri maring Nabi Khidir alaihi masa. Jadi kita supaya ingat apa yang pernah terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi saat itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bagaimana perkataannya? Akhrajtaha ing nopo bocorake panjenengan hae bento daerah. Wahai guru, wahai Nabi Khidir, kenapa? Apa yang bagus-bagus seperti ini kau bocorkan? Kenapa? Itu berikut dilakon ngirmani panjenengan ahli bento atau perahu. Lakukan itu yang di estu lekani panjenengan sean ing perkawis imron ing perkara kan perkara sing sungguh ketika engkau membocorkan perahu ini sehingga nanti perahu akan mendadak
Wa qala anani muta'alim. Wa qala anani muta'alim. Iku mukhti'an kalutan kuno sapa muta'alim fi ingkari ing dalam ingkari muta'alim iktimatan krono tetanggenan alat dohidi ing atase ilmu dohid. Jadi Nabi Musa tersebut karena tindakan ilmunya masih ilmu syariat, ya tidak salah kalau pandangan secara ilmu dohid. Namun Nabi Musa ilmunya belum sampai yang berkaitan dengan ilmu hakikat. Makanya Nabi Musa disuruh untuk berkelana mencari orang yang lebih pintar, lebih alim, agar Nabi Musa di dalam belajar jangan sampai berhenti di dalam ilmu syariat. Ya Nabi Musa, engkau jangan berhenti di ilmu syariat saja. Carilah dulu yang paham, yang ilmunya gorok, ilmunya bagaikan lautan. Di sana ada nanti sampai akan ketemu namanya Nabi Li. Alhamdulillah dari cerita-cerita pada akhirnya Nabi Musa belum sadar, tapi akhir-akhirnya akan sadar, akan menemukan kebenaran. Jadi pertama kali berontak karena apa yang dihadapi tidak sesuai selama ini yang dipelajari. Oke, karena secara syariat Yusuf, Prabu bagus, apalagi di dalamnya ada betul kok dibocorkan. Nah, ini kan menimbulkan malapetaka, akan merenggut nyawa orang-orang. Di pandangan secara syariat Nabi Musa tidak disalahkan karena ilmunya baru tahap syariat. Artinya apa? Nabi Musa disuruh Allah untuk belajar ilmu hakikat. Dan ini yang berkaitan dengan adab atau sopan santun yang berkaitan seorang muta'alim atau santri kepada guru. Ini sudah selesai. Intinya kita ini sebagai santri kalau ingin pintar, ingin ahli, sahabat ilmi bil ulama, harus belajar. Setelah belajar mengulang, nanti YouTube itu sering, ini ada dalam keadaan suci, syukur-syukur menghadapi satu. Terus barokah bila hikmah, barokah ilmu dengan hikmah. Hikmah itu latih ini baik yang berkaitan dengan santri maupun tokoh menyiapkan yang berkaitan tempat-tempat majelis, mungkin nyapu, cuci-cuci, noto dapat. Ini termasuk hikmah. Pada tempat-tempat termasuk mobile YouTube seperti ini namanya hikmah. Dan kalau yang berkaitan dengan guru, bantu, meskipun nggak disuruh ngerti, karena semuanya demi kebutuhan kita dan orang lain. Jadi coba manfaatnya beda, manfaatnya berkesinambungan. Terus yang ketiga, walaupun sedangkan manfaat ilmu berbiasa dengan nego-nego. Jadi supaya ilmu manfaat harus ada negonya. Di tiga-tiga ini kalau benar-benar
iku laka kedue sira sapa sing ana walidani wong tuwa loro ketika kita masih mempunyai kedua orang tua, baik orang tua yang melahirkan ibu atau baik orang tua mertua laki-laki, orang tua perempuan. Di sini nanti ada adab atau sopan santun yang perlu kita lakukan. Wa adabul waladi monggo utawi toto promone anak ma'al walidaini sertane wong tuwa lorone iku ayas ma'a kudu ngrungokake wong sapa anak ngrungokake kalama huma ing omongane walidain. Pertama, sebagai seorang anak harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Cara orang tua ngomong berbicara apapun isinya, tolong harus didengarkan. Meskipun seakan-akan apa yang diucapkan tidak berbobot. Yang penting itu bagaimana orang tua senang, tidak merasa diabaikan. Ketika orang tua senang, Allah senang. Sebaliknya, ketika orang tua tidak senang, Allah juga tidak senang. Ini yang pertama. Wayakumalan yang tona tekono sopo anak iki lima rono walidain. Yang kedua, ketika orang tua berdiri. Ketika orang tua duduk. Jangan sampai orang tua berdiri, orang tua duduk, namun kita berdiri. Pas kita sama-sama duduk di got, ternyata tahu-tahu orang tua duduk di bawah. Secepatnya kita harus turun duduk di bawah. Ojo malah mungkan seperti sopan. Meskipun ilmunya banyak, meskipun pinternya, meskipun titelnya S1, S2. Wayang kasila lan nurut kono sapa anak nurut di amrihima maring perintahe walidain. Nak diperintah yo meskipun panjenengan sedang melakukan ibadah sunnah. Seandainya pas sampean sholat tahajud, pas sampean sholat tahajud wirid nyaman enak wirid, tapi orang tua kan setelah TV itu mati. Kalau memang saat itu pulau panjenengan ibadah sunnah, kewajiban pulau panjenengan untuk datang menemui seorang orang tua. Walayang siang ojo lumaku kuno sopo anak, ojo lumaku amamaguma ing arepe walidain. Kalau berjalan, jangan sampai melewati di depannya orang tua. Kecuali dalam keadaan dulu, mungkin saat itu orang tua duduk di depan pintu, nggak ada jalan lain. Terus caranya bagaimana? Tetap kita memakai
aja ya, wajahnya bebe aja. Kalau di sana mungkin aja, insya Allah. Walaya faulan ojo bandelake kuno sopo anak, ojo bandelake sotau ing suarane anak. Fauqa aswatihima ing dalem sakdure pira-pira suarane wong tuwa loro. Jadi kalau berbicara jangan sampai suaranya kelebihan kuat. Coba kayak itu lagi gak sopan. Apa tuh Pak? Ya aja, gak sopan lagi. Suaranya harus berusaha lebih rendah daripada orang tuh. Waluya wayulabia lan semawur kono sapa anak semawur jawatuhuma ing pira-pira pengundange walidain. Kalau memang dipanggil orang tua jangan sampai bisu. Wajiban kita kalau dipanggil oleh orang tua dijawab dalam kadang-kadang orang tua kan cuma apa ini coba di masuk ibu coba ya tetap disawat dalam sekejap kalau tak ibu kalau lebih terhajat WC ojo menang baik. Ini kewajiban anak pada orang tua. Hal-hal seperti ini yang menjadikan Allah ibadah yang aku. Ini namanya ibadah berumah. Apa? Berumah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi kan pernah ngaji kitab Irsyadul Ibad. Nah kemarin kita akan ngaji Nasoibul Ibad. Dan ini diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Hadratul Syekh Zainuddin Al-Albani. Zaman Rasulullah itu ada sahabat yang namanya Alqamah. Sinten? Alqamah. Beliau ini ahli sholat, ahli sholat malam, ahli sholat ahli baca Quran, ahli zikir, juga ahli sedekah. Di saat itu beliau diuji oleh Allah yang berupa sakit gak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya akhirnya beliau dalam keadaan sakaratul maut, menjelang maut. Namun yang menjadi heran, terutama sebagai istri, ya Allah, kenapa ya Allah suamiku ini ahli ibadah, ahli puasa, ahli baca Quran, bahkan ahli sedekah. Namun kenapa ya Allah ketika nazak nafasnya kok sengal-sengal? Kalau mati gak langsung mati, tapi ini kayak disiksa. Bahkan beliau suami saya ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal aliban. Tapi pas aku mau kayak disiksa oleh Allah, bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sinten ini Allah. Ketika kejadian saat itu seperti itu, kemudian istri beliau Alqamah membuat surat, mengutus oleh seseorang untuk
disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saat ini ya Rasulullah, suami saya yang namanya Alqamah dalam keadaan sakaratul maut ya Allah ya Rasulullah. Ini punapa ketika sakaratul maut beliau dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ya Rasulullah, beliau suami saya ahli ibadah, ahli sholat, ahli membaca Quran, ahli sedekah. Kenapa ya Rasulullah keadaan suami saya kok seperti itu? Akhirnya beliau Rasulullah mengutus kepada Amr bin Yasir, kepada Suhaib bin Ar-Rumi, kepada Bilal bin Rabah agar datang, agar menjenguk keadaan Alqamah yang sebenarnya. Benar saja, saat sahabat tiga ini berada di rumah Alqamah sebagai sahabat, salah satu sahabat Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, nafasnya tersengal-sengal, bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian sahabat tersebut langsung semangat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh istri Alqamah. Beliau sekarang saat ini dalam keadaan sakaratul maut, nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa membaca la ilaha illallah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kira-kira masih adakah orang tuanya? Masih ya Rasulullah, orang tuanya yaitu seorang ibu yang hampir usianya ditelan oleh usia. Kalau begitu, tolong sampaikan. Kalau memang mampu untuk berjalan ke sini, tolong ke sini. Kalau memang tidak mampu, nanti saya sendiri yang akan datang ke rumah. Kemudian sahabat tersebut silaturahmi ke Ibu Alqamah. Ibu Alqamah, jenengan disuruh Rasulullah untuk datang ke tempat Rasulullah. Kalau memang jenengan tidak bisa, nanti Rasulullah akan datang sendiri ke sini. Kata Ibu Alqamah, saya lebih berhak untuk datang ke Rasulullah, meskipun perjalanan jalan saya tertatih-tatih memakai tongkat. Akhirnya Ibu Alqamah datang ke rumah Rasulullah. Wahai ibu, apa yang engkau ketahui tentang anak ibu namanya Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah ini anak saya laki-laki. Memang anakku ini orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran ya Rasulullah. Namun satu yang saya tidak itu, dia mementingkan istrinya. Dia mementingkan istrinya. Gara-gara itu dia tidak peduli dengan saya. Jadi saya ini selama ini dinomorduakan, diabaikan, yang dipentingkan istri. Padahal saya merawat mulai kecil
saya akan menyuruh teman-teman sahabat semua untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu kayu bakar akan disumpah, akan dibakar. Untuk apa ya Rasulullah? Anak jenengan akan saya bakar. Jangan Rasulullah. Ini anak saya laki-laki satu-satunya, jangan kau bakar. Nanti kalau mati bagaimana? Kalau memang dulu jenengan masih ada rasa ibadah pada Al-Qamah, tolong saat ini kau harus ridho pada Al-Qamah. Memang Al-Qamah ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir. Gara-gara engkau tidak ridho, gara-gara engkau merasa tersakiti, inilah yang menyebabkan anak engkau sekarang sakaratul maut tersengat-sengat, bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau memang begitu ya Rasulullah, permintaan engkau akan saya turuti. Saat ini ya Rasulullah, Allah sebagai saksi, engkau sebagai saksi, dan sahabat-sahabat sebagai saksi. Saat ini aku ridho, aku ikhlas, dosa-dosa Al-Qamah anak bulanan semuanya saya ampuni. Kemudian Rasulullah mengutus kepada sahabat, baik sahabat, tolong sampai ke rumah Al-Qamah, kira-kira bagaimana keadaannya. Ketika sahabat sampai di depan pintu, beliau ini mendengar Al-Qamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Setelah itu dimatikan, disolatkan, dikuburkan. Rasulullah menjiwa di situ, ikut saksi. Kemudian Rasulullah berbicara di situ, wahai kaum muslimin dan muslimat, ini sebagai pelajaran kepada engkau. Meskipun engkau seandainya ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli wirid, namun ketika ibu bapakmu tidak ridho, amal yang kau lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadikan engkau mati dalam keadaan mati suhul khotimah. Dan ulo panjenengan bahkan anak cucu kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu birrul walidain, orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua, sehingga mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yukhlisu ala al-iman wa yukhlisu lahum jannahul wa huwa ma'lam bismillah. Wa huwa manfaat barakah di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi fa'alna bi barakati wa bina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Ya sallallahu fil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Al-Yaqin Amma Yuka Fi Mazidah Allah